Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Dewata Samudra, channel yang membahas tentang seputar hobi burung. Jadi di video kali ini saya akan memberikan tips buat teman-teman semua. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, sudah berkunjung di channel ini, dan sudah sering ya main di channel YouTube saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan video-video yang sudah saya berikan ke teman-teman semua itu bermanfaat ya. Karena video-video yang udah saya share, udah saya bagikan itu benar-benar video-video yang em, udah saya buat berdasarkan pengalaman saya. Jadi ya mudah-mudahan ilmunya juga dapat dah ya di situ ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan lagi. Di video-video sebelumnya saya udah pernah bahas tentang konin ijoan. Tapi di video kali ini saya akan membahasnya secara detail, secara lengkap ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di video ini nanti. Teman-teman lihat aja sepanjang video ini, simak dari awal hingga akhir supaya nanti teman-teman tidak miss informasi. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Kelas yang ditunggu-tunggu. Harganya 200. Explore secara setting, bahas, mereview, dan sekaligus akan Ini karakternya burungnya naga. Saya coba. Oke, jadi pertama-tama tentang konin ijoan. Di sebelah saya sudah ada konin ijoan. Jadi konin ini saya akan bercerita sedikit. Konin ini sudah saya beli sekitar, aduh saya lupa, 2 mingguan, ya 2 mingguan. Di Facebook saya, bukan di Facebook saya, di Instagram. Jadi teman-teman yang belum punya Instagram saya, silakan follow. Karena saya sering banget upload video-video singkat story di Instagram saya, langsungnya di follow di Omah Konin 13 ya. Ada foto saya di situ, ada Konin, Omah Konin pokoknya di situ. Dan jangan lupa untuk terus cek story-story saya karena saya selalu membagikan story di setiap momen saya, ketika saya beli burung, ketika saya merawat, ketika saya apapun yang saya lakukan berkaitan dengan burung, saya selalu share di situ. Jadi bahkan saya lebih banyak komunikasi atau interaksi sama teman-teman yang suka tanya-tanya konin itu di Instagram daripada di Facebook. Dan kemarin saya sempat ngecek Facebook, itu banyak banget, hampir berapa puluh pesan nggak saya balas karena saya jarang banget buka Facebook sekarang. Lebih enak ke Instagram. Kalau Instagram saya lebih apa ya, lebih nyaman aja sih sebenarnya. Jadi jangan lupa buat teman-teman follow Instagram saya, oke? Supaya kita bisa komunikasi atau interaksi lebih baik lagi ya. Oke, jadi burung ini sudah saya beli sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi kondisinya itu sudah bisa dibilang kondisi tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Karena konin yang baru kita beli ijoan. Jadi saya di story itu waktu 2 minggu lalu saya buat story, saya beli 3. Ini nih trotol ijoan tapi trotol gimana ya? Jadi ijoan, ada yang ijoan nih, salah satunya ijoan. Saya dapat ijoan ternyata. Tapi harga trotol, tapi enggak masalah. Saya lebih baik ya, lebih baik. Jadi saya ada konten buat edukasi teman-teman semua di sini. Dan yang 2 itu trotol di depan sana lagi saya jemur. 1 ijoan, 2 trotol. Trotolnya itu ada di sayap. Oke. Dan yang di depan saya ini nanti saya juga akan tambahin sedikit tentang proses tumbuh ekor ya. Jadi saya akan masukkan
sedikit informasi itu. Sebenarnya ini informasi tentang perawatan dan lain sebagainya. Cuma nanti akan saya masukkan. Kebetulan ini burung ekornya buntung, jadi lumayan lah buat edukasi juga ya. Nah, jadi burung ini saya udah beli 2 minggu lalu, saya rawat dan perawatannya sendiri saya akan share di sini. Jadi yang pertama itu ya adalah masalah kebersihan. Tidak pernah saya lupa dalam memberikan informasi atau edukasi tentang burung. Itu yang penting itu kebersihan. Dan walaupun saya sibuk-sibuknya saya akan menyempatkan seminggu sekali, teman-teman. Bahkan karena saya sibuk banget ya, karena saya bekerja, jadi saya bersihinnya itu seminggu sekali. Nah, untuk proses pembersihannya, ya teman-teman juga mungkin di sini sudah paham lagi masih cara bersihin ya, dari mulai bawahnya, kotoran bawah ini, terus nanti tangkringannya juga dibersihkan. Selanjutnya, setelah itu kalau sudah dibersihin semua, pastikan tidak ada kotoran lagi. Lalu teman-teman bisa lanjut pemberian pakan. Nah, untuk pemberian pakan ini saya biasanya ada nektar, ya kan? Biasanya dua nektar. Terus nanti setelah itu nektar yang satunya, kenapa sih? Nah, ini sering jadi pertanyaan, kenapa nektar ada 2? Yang satu sih sebenarnya untuk pendongkrak gacornya aja ya, yang satu untuk hariannya. Nah, kemudian ada kroto jangan lupa. Nah, konin-konin yang nasi muda seperti ini teman-teman, itu butuh banget asupan protein ya. Selain gizi, dia juga butuh protein. Di antaranya adalah extra fooding atau kita biasanya singkat EF. Nah, setelah itu selanjutnya air minum sekalian untuk mandi ya, itu setiap hari. Walaupun teman-teman setiap hari nggak bersihin kotoran, tapi minum wajib dibersihkan. Wajib diganti setiap hari. Saya biasanya setiap hari. Ya malam nggak apa-apa, tengah malam juga nggak apa-apa. Kalau saya sendiri biasanya malam karena memang sibuk banget siang sampai sore itu kerja, dia baru bisa malam. Nah, selanjutnya masalah tadi sudah kita bahas semuanya ya tentang pembersihan, dari mulai pangkringan, dari mulai kotoran bawah, terus pakan yang apa aja. Nah, terus selanjutnya lanjut ke penjemuran. Nah, untuk masalah penjemuran itu buat teman-teman yang bisa setiap hari itu lebih baik. Kalau saya jemurnya biasanya cuman Sabtu Minggu aja. Itu pun kalau sempat. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena memang ya gimana, saya udah nggak bisa saya paksakan karena saya jam 7 pagi itu udah berangkat kerja. Nah, untuk masalah penjemuran, biarkan burung dijemur karena sebelumnya tadi kita udah ganti airnya kan setiap hari diganti, dan dia akan mandi dengan sendirinya. Kalau bisa taruh di tempat yang panas. Tapi untuk masalah penjemuran ini jangan terlalu lama. Kalau lama-lama nanti takutnya burung nggak kuat, karena ada beberapa burung yang tahan panas, ada yang enggak. Karena kalau sudah kepanasan dia nggak nyaman, setelah nggak nyaman dia akan dehidrasi, kepanasan, lalu akan lemas dan mati. Dan itu banyak sekali kejadian yang sering banget ya, saya dapat laporan atau inbox atau DM Instagram itu. Nah, selanjutnya masalah proses angin-anginin. Nah, jadi untuk proses angin-anginin ini bahasa saya buat sendiri ya. Setelah teman-teman jemur, teman-teman balikkan lagi ke tempat semula di mana teman-teman biasanya gantung. Nah, di situ nanti kita angin-anginkan, biasanya dibalikkan ke koloni atau disendirikan. Ada yang di koloni, ada yang disendirikan. Nah, untuk koloni ini sendiri, ini saya koloniin ya. Loh, masih hijauan loh. Kok dikoloniin? Iya, nggak masalah. Karena tujuan saya memang saya buat untuk gantangan besok di kemudian hari ya, mungkin 8 bulan lagi, setahun lagi nih, karena masih hijauan ya. Dan udah ada sih beberapa yang timbul di beberapa titik, ada di matanya, terus di sayapnya udah tumbuh
Dan buntutnya pun udah tunggu, nanti akan saya informasikan di setelah ini ya. Saya akan bahas juga nanti masalah buntut tadi, karena banyak banget teman-teman yang sering tanya. Nah, kemudian angin-angin kan udah, lalu masukkan koloni tadi. Kalau udah, setelah itu lanjut ke pemasteran. Oke, jadi untuk masalah pemasteran ini yang paling banyak saya terima nih, pertanyaan-pertanyaan. Om, gimana cara pemasteran? Gimana pemasteran yang baik? Pemasteran pakai MP3 atau burung? Pemasteran itu baiknya siang, sore, atau malam? Pemasteran itu ini, pemasteran. Nah, itu banyak sekali. Sebelumnya saya udah share juga video sebelum-sebelumnya. Itu saya pernah share ya cara transfer materi konin atau pemasteran melalui sistem transfer. Kalian bisa cari aja di video sebelumnya. Itu udah saya share. Nah, sebenarnya caranya banyak, dan untuk konin yang masih hijauan, jangan memaksakan diri atau kayak kok belum masuk-masuk ya. Ya karena masih muda, teman-teman. Kalau konin hijauan itu jangan harap bisa keluar materi deh. Kecuali kalau konin itu memang punya bakat. Ingat ya, kecuali kalau konin itu punya bakat. Karena ada konin yang bakat bisa, ketika dia masih hijauan, itu dia bisa ngeluarin materi. Jelas materi. Saya pernah punya. Tapi enggak banyak, jarang banget ya. Kalau udah masalah masteran itu lebih baik teman-teman yakin aja deh. Ya lakuin aja dulu. Nanti ketika dia udah dewasa, udah masuk metalik, itu akan terlihat nanti hasilnya. Apa-apa aja yang kalian masterin, kok nggak sama ya? Kok keluarnya beda ya? Saya masterin cililin, keluarnya kok malah ciblek. Nah, konin itu, akan saya bahas sedikit ya. Konin itu tidak bisa kita paksakan untuk bisa seperti apa yang kita inginkan. Ingat. Jadi kalau teman-teman masterinnya ciblek, ya belum tentu keluar ciblek. Ada yang bisa fasih, ada yang enggak. Karena sejatinya konin itu tuh ibaratnya kalau orang ada yang bisa nyanyi, ada yang enggak. Nah, itu simple sebenarnya. Jadi yang untung-untungan. Terus gimana ya caranya supaya masuk? Nah, ini yang pertanyaan saya sulit banget jawabnya sebenarnya, teman-teman. Sulit sekali. Om, kok nggak masuk-masuk ya? Padahal udah saya masterin 24 jam sampai saya nggak tidur gitu. Ya, gimana ya? Ya jangan dipaksain, intinya jangan dipaksain. Pokoknya lakuin aja dulu. Continue. Kalau teman-teman misalnya ngerasa bosan, ya udah matiin aja dulu, nggak apa-apa, nanti masterin lagi kapan gitu. Intinya masalah pemasteran itu tidak bisa dipaksakan, dan hasilnya pun juga tidak bisa kita ketahui ya. Jadi masteran itu ya berjalan aja. Nah, tapi saya akan memberikan satu masukan untuk masalah pemasteran. Saya kasih clue, saya kasih bocoran. Untuk konin yang dimasterin itu lebih bagus pakai konin juga. Itu biasanya lebih bagus karena saya di sini pakai konin. Jadi misalkan ada konin yang ibaratnya kuncinya dia nih, ini masternya dia nih, si ini punya materi yang saya suka. Itu saya pelihara. Misalkan punya temen saya beli gitu. Ada di postingan saya beli. Hanya untuk masteran aja. Jadi bukan untuk dilombakan, tapi kadang-kadang kalau dia bakat ya saya lanjut ke lomba gitu. Tapi lebih fungsinya kita lihat lagi. Kalau materinya bagus, dia nggak bisa buat lomba ya nggak apa-apa, yang penting materi kan. Bisa untuk konin-konin yang lain yang akan kita terjunkan di gantangan di dunia lomba nanti. Nah oke, setelah itu selanjutnya masalah tadi masalah pemasteran ya. Nah untuk masalah pemasteran saya mau tambahin lagi nih buat teman-teman yang mau siapa tahu ingin memasterin pakai MP3, bisa langsung aja kunjungi channel Omah Konin. Bukan Omah Konin yang ini ya, bukan di video saya channel ini. Ada Omah Konin saya buat untuk teman-teman yang beberapa waktu lalu, udah lama sebenarnya, request, Om coba dong bikin masteran 2 jam 3 jam untuk masterin burung-burung saya nih gitu. Udah saya rangkum dan saya share di YouTube saya yang satunya Omah Konin, silahkan subscribe. Nah nanti di channel itu juga akan ada giveaway konin ya. Koninnya seperti apa? Tunggu aja nanti, oke? Pokoknya pantengin terus channel ini
akan ada giveaway di channel Om Akonin itu. Oke, setelah itu oh ya, untuk Om Akonin tadi itu tuh bukan bukan suara-suara ini ya, bukan suara-suara dari burung yang lain. Burung konin saya sendiri. Saya atur dan saya share ke teman-teman semua. Burung-burung yang udah pernah saya pelihara. Oke, selanjutnya masalah pemasaran udah. Untuk masalah apa lagi ya? Koloni tadi saya akan nambahin sedikit lagi. Untuk masalah koloni tadi, teman-teman jangan khawatir. Nggak apa-apa deh koloni sama yang udah dewasa tuh nggak apa-apa. Di story saya di Instagram itu saya juga pernah share. Jadi konin ijuan sama konin metalik saya sandingkan dempet dan ijuan ini tetap bunyi. Dia nggak takut. Tapi memang prosesnya ya. Jadi teman-teman harus pastikan harus sabar. Nanti teman-teman baru koloni 2 hari 3 hari udah kok nggak mau bunyi. Yang nggak mau bunyi kalau baru 3 hari. Ini aja baru mau bunyi seminggu baru mau. Bahkan hampir 2 minggu baru mau saya sandingin bunyi sama yang dewasa. Karena kan takut ya lihat, ibaratnya kita kalau sama yang dewasa gitu kayak minder gitu. Mentalnya belum kebangun ya. Tapi kalau dia mentalnya bagus, ya akhirnya dia akan bunyi sendiri. Dan kebetulan konin yang di depan saya ini, ijuan ini memang mentalnya bagus. Dari Om Bion saya lihat bagus banget nih burung, aku bilang. Jadi semua dihajar sama dia di koloni itu, di Om Bion dihajar. Semua dihajar sama, bahkan yang metalik itu dihajar sama dia sama ini. Dan untuk usia masih dibilang muda karena ini masih putih ya. Sini masih ada paruh piiknya, paruh anak-anaknya. Dan konin ini akan menjadi bahan edukasi saya untuk kedepannya. Jadi buat teman-teman pantau terus channel ini. Bagaimana perkembangan konin ini akan saya selalu update ya. Dia mati saya update, dia lepas saya update juga nanti. Sampai nanti siapa tahu dia laku, kontennya berhenti kalau udah laku. Enggak ya, bercanda. Tapi sebenarnya banyak yang nanyain ini teman-teman kemarin. Karena saya mikirkan karena nyari ijuan, banyak banget teman-teman nyari ijuan. Saya nggak tahu kenapa. Banyak banget orang-orang pemula-pemula itu nyari ijuan. Karena ijuan tuh, saya lucu ya kalau ijuan tuh ya. Terutama sama bakul, ini maaf ya, di luar topik, maaf. Jadi saya mau sedikit cerita. Kenapa ijuan susah ya? Karena mungkin memang gimana ya? Ketersediaannya ya. Terus kadang-kadang orang-orang yang, ini cerita sedikit sih, ada orang-orang pemula yang beli ijuan tuh jadinya betina gitu. Padahal ijuan tuh susah sebenarnya teman-teman. Kalau menurut saya untuk orang awam ya itu susah banget bedainnya. Kalau orang udah ngerti, kayak saya sendiri sekali lihat udah ngerti tanpa harus saya ambil, saya lihat ini udah ngerti. Dari fisik dah. Ya karena apa? Karena pengalaman ya. Nah, nanti buat teman-teman yang masih nanyain kelamin, cek video saya sebelumnya, itu udah lama banget saya buat beberapa tahun yang lalu waktu saya di Sumatera. Oke, tapi ya nggak apa-apa, nggak masalah sih. Kalau kalian lebih suka tantangan, melihara dari ijuan itu lebih asik ya, lebih tahu prosesnya berapa lama dia akan metalik. Oh, sekalian nih kita akan bahas masalah masalah berapa lama sih konin tumbuh dari ijuan ke metalik. Saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman saya paling cepat 6 bulan. Clear. Paling lama ada pernah saya 8 sama 1 tahun. Itu lama banget. Loh, kenapa kok bisa beda-beda, Om? Nah, setiap kesehatan burung itu beda-beda. Kalian tuh jangan berpikir sehat itu berkicau. Tidak. Burung yang berkicau itu emang udah bawaannya dia berkicau. Tapi untuk masalah kesehatan itu banyak banget teman-teman. Nggak cuma kesehatan fisik. Kesehatan dia lincah gini, dia bisa bunyi. Cuma kesehatan bulu yang harus kita perhatikan. Bulu itu sehat atau tidak ya kembali lagi ke kondisinya dia. Kalau misalkan bulunya
ada sedikit yang kusam, nah itu nggak sehat. Dan biasanya pengaruhnya apa? Banyak. Ada pengaruh dari proses perawatan, ada pengaruh dari proses pemberian pakan yang tidak konsisten, ada proses pemberian pakan yang kurang kualitasnya. Contohnya yang saya pernah alami itu, bukan saya sih yang mengalaminya, tapi saya melihat ada orang yang pernah pelihara, dia full gula teman-teman. Dari hijauan sampai metalik itu full gula. Alhasil apa? Alhasil bulunya nyerit. Ya, bulunya nyerit dan banyak bulu-bulu yang nggak mengkilat, jadinya agak kecoklat-coklatan seperti itu. Intinya kurang bagus, nyerit atau apa, nggak bagus lah intinya kalau burung dikasih gula dari hijauan sampai sekarang tuh, saya sampai metalik itu. Nah itu ya. Oke, jadi itu tentang konin hijauan ya, karena kalau kita bahas konin hijauan tuh luas sekali, banyak sekali yang harus kita pikirkan, yang harus kita ketahui juga ya, banyak banget teman-teman. Dan untuk konin hijauan ini akan terus saya update buat teman-teman semua, dan pantengin terus channel ini, jangan bosan-bosan untuk main-main di channel saya, dan share juga video-video saya jika bermanfaat. Oke, setelah itu apa lagi ya? Oh iya, ada pertanyaan, Om, berapa konin saya kok ekornya nggak tumbuh-tumbuh ya? Berapa lama konin bisa tumbuh ekornya? Seperti yang udah saya jelaskan di awal video tadi, saya tadi sempat menyinggung masalah buntut. Saya dapat konin ini kondisi buntutnya tuh nggak ada, habis. Kok bisa? Ya mungkin waktu dipikat itu dicabut buntutnya, kena lem ya. Dan saya pelihara itu udah 2 mingguan. 2 minggu kalau nggak salah. Nanti saya pastikan lagi ya. Ya sekitar 2-3 minggu deh. Ya. Kalau sebulan belum sampai sebulan. 2-3 minggu. Di Bali saya beli. Di salah satu ya teman koninnya. Dan sekarang buntutnya udah tumbuh. Artinya apa? Artinya burung ini memiliki fisik yang bagus dan kondisi kesehatan bulu yang bagus. Karena teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, ketika dia mandi, ketika saya video tadi, buntutnya udah mulai tumbuh sekitar 1,5 cm. 3 minggu 1,5 cm ya. Jadi teman-teman bisa perkirakan ketika nanti konin buntutnya itu paling berapa sih? 6 cm. Nggak sampai 6 cm, bahkan 4,5 cm mungkin ya. Baru 2 minggu, belum ada sebulan dia udah tumbuh 1,5 cm. Tadi sudah saya ukur. Artinya burung ini sehat. Terus gimana burung-burung yang nggak sehat, Om? Pastikan lagi pakan, perawatan, extra fooding, kebersihan yang sudah saya jelaskan dari awal tadi, itu teman-teman terapkan ya. Jangan pelihara, memang sih ini burung kecil ya, burung nggak ada harganya, burung kecil. Ya namanya hobi, ya kan. Mau gimana pun, ya tetap harus dirawat lah. Bahkan saya pun kadang-kadang juga kayak malas-malasan, cuman kasihan nanti kalau mati, repot. Nah, membahas konin hijauan, saya sempat menyinggung tadi, saya beli 3. Yang ini sehat banget. Nah, ada yang nggak sehat, 1 yang nggak sehat, yang tadi sebelumnya. Nah, itu tuh bener-bener sampai sekarang masih nyilet, teman-teman. Ini dia udah gemuk, dan yang satu lagi dia udah gemuk. Satu lagi ini yang terakhir ini yang masih nyilet. Kemarin saya cek dadanya, aduh makin kurus. Nah, untuk pakannya, masalah konin yang nyilet ini, saya rekomendasiin ya teman-teman, kasih denko ya teman-teman. Jangan dikasih nektar. Kalau udah sehat nektar nggak apa-apa. Nektarnya apa? Ya racikan standar aja. Buat yang tanya nektar itu, cek video saya sebelumnya, itu banyak kok. Saya pernah buat 2 kali kalau nggak salah. Nektar standar sih itu, nggak ada pakai rahasia-rahasiaan, pakai ramuan apa. Cuman sirup, susu, telur, madu udah. Nah itu burung-burung udah sehat nggak apa-apa kasih itu. Kalau nggak sehat tuh full ini aja, fullin denko ya. Memang kita harus setiap hari ganti. Saya aja kadang-kadang bikinnya sekali banyak dan kadang-kadang nggak habis dan bau mubazir juga sebenarnya, cuman ya gimana lagi ya.
Kalau bisa teman-teman yang senggang ya, yang ada waktu tuh bikin fresh terus dinkonya, karena bagus banget. Dan kalau bisa konin hijauan tuh kroto sih. Walaupun saya selalu bilang nggak masalah sih kalau dia nggak makan kroto, di alam dia nggak ada kroto gitu. Cuman alangkah baiknya ini kan dia posisinya hewan sudah kita pelihara, bukan hewan liar lagi. Hewan yang udah hidup di nuansa yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, di kebiasaan yang berbeda, pakannya udah beda. Kalau di alam nggak mungkin ada nektar, nggak mungkin ada cepu, nggak mungkin ada kroto kan. Kalau di alam dia makannya sari bunga gitu. Ya sekarang kita mau nyari sari bunga kemana kita? Jadi itulah bedanya ya. Jadi buat teman-teman pastikan mau kroto untuk mendongkrak protein di dalam tubuhnya dia, protein dan gizi sebenarnya. Dan pastikan jangan sampai sakit ya. Dan satu lagi yang penting juga masalah tangkringan. Jangan sampai tangkringan ini basah. Itu ada konin yang sakit itu tangkringannya basah terus, nggak tahu kenapa. Jadi saya harus bersihin terus tangkringan, saya bersihin terus pakai air hangat ya. Karena apa? Takutnya kalau basah itu dia bersihin badannya lengket botak. Nah ini jadi pertanyaan lagi nih di channel ini. Sering banget tuh teman-teman, om konin saya botak gitu, om konin saya bulunya gini. Nah itu solusinya sih buat teman-teman yang nggak mau tumbuh walaupun perawatannya udah bagus. Caranya sih kalau saya tuh jemur siang ya, mandi jemur siang itu sering itu. Diseringin ya, dirutinin mandi sama jemur siang. Sama satu lagi, kalau benar-benar udah nggak mau, ya ini aja, dikasih bawang tuh. Teman-teman kasih olesin bawang putih itu di kepalanya, tapi hati-hati jangan sampai kena mata. Itu aja sih mungkin dari saya. Mudah-mudahan semua yang saya jelaskan di sini terjawab ya teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Oke teman-teman, itu aja. Dan satu lagi buat teman-teman di sini saya akan promosi satu kerodong ini ya. Ini. Jadi untuk kerodong ini teman-teman bisa dapatkan di Shopee, nanti linknya saya cantumin di bawah. Tapi untuk saat ini kayaknya prosesnya masih sistem pre-order, tapi bagaimanapun buat informasi lebih lanjut nanti WA aja di nomor saya di bawah, saya akan cantumin buat teman-teman yang minat. Ini harga 150.000 belum ongkir dan kualitasnya bagus ya. Tebal, dari dalam pun juga nggak kelihatan tuh. Dari dalam nggak kelihatan kan burung luar. Dan yang desainnya juga bagus banget. Ini edisi Omah Konin Bali. Ya, edisi Bali ini. Teman-teman bisa cek di Instagram saya, ini dia. Di sini seperti ini, ada gambar koninnya, ada gambar calon aranang leaknya di sini. Oke, buat teman-teman yang minat, langsung aja hubungin nomor di bawah, itu nomor admin ya. Dan satu lagi saya akan promosi juga salah satu sangkar. Sebelumnya saya udah pernah promosi juga sangkar di video sebelumnya. Buat teman-teman yang masih minat, masih tenang aja, stoknya masih ada dan ini harganya 50.000. Untuk apa? Nah, ini fungsinya bisa untuk masukin burung. Misalkan teman-teman, misalkan ini burung sold out ya. Ya udah. Harganya sekian, masukin sekalian ininya 50.000. Free ongkir antar ke depan pintu rumah Anda. Oke, ini ya, ini ada tempat minumnya, ada ininya dan ini juga bisa buat undulan juga sih. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot. Sekali taruh bisa banyak kok. Bisa 6 burung nih. Saya coba kemarin 6 burung bisa. Buat teman-teman yang minat silahkan ya, langsung aja. Ya ini di Shopee udah ada, nanti linknya saya masukin di bawah. Oke, itu aja sih teman-teman, harganya 50.000. Murah kok ini, enak lagi bisa dibawa. Ukurannya juga nggak terlalu besar, kecil ya. Lihat tangan saya nih, pembandingnya tangan saya. Aduh, kecil. Oke. Itu aja. Dan satu lagi buat teman-teman yang mungkin dari tadi ngeliatin video saya di sini fokus sama baju saya, ini di Shopee juga udah ada. Tinggal nanti teman-teman cek aja link di bawah atau kalau stoknya habis langsung WA di nomor di bawah. Saya akan cantumin nanti. Oke, terima kasih banyak buat teman yang udah mendukung channel ini, udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya.
Apapun pertanyaan, saya akan coba jawab sebisa saya, semaksimal mungkin berdasarkan pengalaman saya. Terima kasih buat teman-teman yang baru hadir di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe. Caranya gampang, klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya ketika saya upload, oke? Saya upload, nanti teman-teman dapat notifikasinya, klik loncengnya, subscribe channelnya, oke? Terima kasih banyak, dan buat teman-teman yang udah support selama ini, thanks banget ya, thanks sudah support channel saya selama ini. Tanpa kalian, channel ini bukan apa-apa. Oke, terima kasih. Saya Dewata Samudra. Salam satu hobi, salam kecomania Nusantara dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Terima kasih. Salam dari Bali.